Nah, kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya, anda menilai saja gitu. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi itu. Mentang-mentang, lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. PDIP begitu kejam kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi. Kenapa? Karena di masa lalu PDIP melakukan perjanjian bersama Bapak Prabowo yang bernama Perjanjian Batu Tulis. Namun pada waktu itu PDIP mengingkar janji tersebut untuk dicalonkan Bapak Prabowo sebagai presiden, sehingga membuat hati Bapak Prabowo pada waktu itu merasa sakit hati dan kecewa, dan masuk lagi kepada PDIP dan Bapak Jokowi. Di satu forum di hadapan ribuan kader, Megawati mengatakan seolah-olah merendahkan Bapak Jokowi di hadapan ribuan kader PDIP. Mungkin saja pada waktu itu hati Jokowi merasa sakit hati juga dan kecewa atas pendapat statement Ibu Megawati. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya, anda menilai saja gitu. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Ya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Yeah. Karena ini nanti cuma untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Yeah. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah, yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Untuk Pak Jokowi, menurut saya kabar sukacita. Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game, menurut saya sih. Antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana, di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Pak Jokowi. Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa hilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Oh, Udah bukan kader lagi. isu-isu juga nggak boleh. Boleh aja. Cuman orang bilang
Apa urusan lu kan gitu kan? Udah kalian udah pecat kok. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi. PDIP beraninya cuma sama Pak Jokowi. Kalau sama Presiden Prabowo sama sekali tidak ada nyali. Takut bukan main, gentar luar biasa. Itu paling tidak ditunjukkan oleh sikap PDIP di akhir-akhir ini jelang Kongres. Saya yakin targetnya jelas-jelas. PDIP mencoba terus membujuk merayu Pak Prabowo untuk mau menerima PDIP di dalam pemerintahan, asal dengan syarat jauhkan Pak Jokowi. Dan mungkin targetnya adalah bagaimana bisa menyingkirkan Gibran sebagai wakil presiden. Itu terlihat jelas sekali bagaimana strategi, taktik dari PDIP begitu terbaca. Benar-benar bagaimana segala cara, segala upaya untuk bisa memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pengaruh Pak Jokowi akan dilenyapkan. Tidak bisa untuk intervensi atau cawe-cawe lagi. Luar biasa memang ya. Begitu dendamnya kepada Pak Jokowi. Itulah PDIP yang terus-menerus tidak mau move on dari Pak Jokowi. Masih baper luar biasa terhadap Pak Jokowi. Takut luar biasa. Bagaimana pengaruh Pak Jokowi yang masih luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, paling tidak ada dua hal yang dimana PDIP bersikap. Yang pertama, soal PPN naik 12%. Sekarang ini justru banyak kritik terhadap PDIP. Seolah-olah PDIP mau cuci tangan. Padahal itu sudah disepakati oleh DPR. Siapa ketuanya DPR? Siapa ketua panjanya? Dari PDIP sendiri. Sekarang dikritik, semua bikin konten. Ganjar pun juga mengkritik tentang kenaikan PPN 12%. Tetapi sekali lagi anehnya PDIP tidak mau menyalahkan pemerintah yang sekarang. Takut luar biasa kepada Pak Prabowo. Benar-benar melindungi Pak Prabowo. Oh, ini bukan kesalahan Pak Prabowo. Siapa lagi kesalahannya yang mau ditimpakan? Ya presiden sebelumnya. Mereka benar-benar menyudutkan, menyalahkan Pak Jokowi. Sok pembela rakyat begitu. Makanya tak heran ya PDIP itu lebih bagus jadi oposisi. Kalau jadi eksekutif di pemerintahan lupa sama rakyat. Meninggalkan rakyat begitu ya. Contohnya PPN ya. Karena masih berkuasa, wah nggak apa-apa dinaikkan. Kita butuh pemasukan dari pajak begitu. Tapi sekarang ketika tidak di dalam pemerintahan, jadi oposisi, sok pembela rakyat luar biasa ya. Benar-benar sok memperhatikan nasib rakyat begitu ya. Ya begitulah PDIP. Bagus jadi oposisi, terus bersuara, terus cerewet, terus berisik ya. Tapi kalau sudah di dalam pemerintahan, diam seribu bahasa begitu ya, cuek dengan rakyat. Nah sekarang ini ya begitu luar biasanya kalau sudah jadi oposisi, kembali ke setelan pabrik mode awal, defaultnya seperti itu PDIP. Bagus jadi oposisi. Oke, itu yang pertama. Jadi soal kenaikan PPN 12% yang saat ini luar biasa. PDIP sok mengkritik habis-habisan. Tetapi sekali lagi yang dikritik bukan pemerintah Prabowo, yaitu presiden sebelumnya, menyalahkan Pak Jokowi. Jadi nggak berani sama sekali untuk menyentuh Pak Prabowo, mengkritik Pak Prabowo. Itulah PDIP yang sekarang. Karena apa? Targetnya di Kongres. Ya, targetnya di Kongres bagaimana besok Pak Prabowo akan dihadirkan di Kongres begitu, pertemuan mega dengan Prabowo, kemudian Jokowi Gibran disingkirkan. Itu skenario mereka. Kemudian soal yang kedua, bagaimana PDIP menyikapi tentang pembatalan pameran lukisan seorang seniman bernama Yos Suprapto. Nah, lagi-lagi nih ya,
Padahal yang sekarang menjadi menteri, padahal yang sekarang berkuasa, jelas-jelas ini kabinetnya Pak Prabowo, kebijakannya Pak Prabowo. Jadi kalau urusan pembatalan ya dari kepolisian atau dari lembaga yang berwenang, itu kan semuanya di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Tentu dalam hal ini Kementerian Kebudayaan. Tetapi lagi-lagi yang disalahkan siapa coba? Pak Jokowi. Luar biasa memang PDIP, selalu saja Pak Jokowi menjadi tema sentralnya. Belum puas tampaknya PDIP sudah memecat Pak Jokowi. Ibaratnya Pak Jokowi ini sudah dipreteli ya kekuasaannya, kewenangannya. Tetapi masih saja PDIP terus mempermasalahkan Pak Jokowi. Di kasus kedua soal pembatalan pameran lukisan, memang di sana ada beberapa lukisan yang memang menyindir Pak Jokowi dengan gambar-gambar yang menurut saya memang tidak senonoh dan bahkan apa ya tidak menjadi karya seni lagi, tetapi hasil karya sebuah rasa benci yang luar biasa begitu, sehingga sulit dinikmati untuk menjadi sebuah karya seni. Saya salah seorang yang paling tidak percaya pertemuan Prabowo Mega akan terjadi. Kalaupun memang benar-benar akan terjadi pertemuan tersebut, saya orang yang tidak percaya apakah kemudian Prabowo akan bernegosiasi dengan Megawati, apalagi kepentingannya untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Lagi-lagi isu tentang hubungan Prabowo, Megawati, Jokowi, Gibran. Ini adalah pembahasan yang menurut saya harus kita ikuti baik sejak awal video ini sampai dengan akhir. Mengingat kalau Anda ikuti video ini, Anda akan mendapatkan informasi yang menurut saya justru bisa menetralisir informasi yang berkelindan belakangan. Kita ketahui bersama bahwa agenda pertemuan Prabowo dan Megawati ini sedang dimunculkan. Baik dimunculkan isunya atau memang dipaksakan untuk ada pertemuan. Kenapa saya menyebutnya sebagai agenda pemaksaan? Tentu saya mengetahui jiwa kesatria dari seorang Prabowo. Beliau adalah pemimpin yang pasti ingin mengakomodir semua kalangan, termasuk orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Kita ketahui bersama Nasdem, Surya Paloh dan kawan-kawan yang sebelumnya mendukung Anies, ia memberikan ruang untuk kemudian bersama-sama bersama Kabinet Merah Putih, walaupun tidak ada satupun menteri dari Nasdem. Namun demikian, Surya Paloh ketika mengajak menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, memberikan dukungan kepada Prabowo, Prabowo pun sangat welcome. Demikian juga dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan wakil presiden dicalonkan oleh PKB dan Nasdem bersama Anies Baswedan. Justru kendati menjadi rival, Muhaimin Iskandar diberikan kesempatan untuk ikut bersama menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan video mengenai PDIP yang begitu kejam kepada Bapak Prabowo karena melanggar isi perjanjiannya bersama Bapak Prabowo. Yang kedua, PDIP merendahkan Jokowi di hadapan ribuan kadernya. Bagaimana tidak sakit hati ketika kita direndahkan di depan umum. Kemudian PDIP saat ini mencoba merusak persahabatan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, karena di akhir-akhir ini ketika sudah melakukan pemecatan resmi kepada Bapak Jokowi, PDIP ingin memisahkan persahabatan mereka. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.